Pilkada 2024 masih dipenuhi berbagai kecurangan administrasi dan hukum. Ini bukan prediksi lagi, tetapi bukti dari ramalan sebelumnya yang menyebutkan tantangan setelah pemilihan presiden adalah banyaknya kericuhan di pemilihan kepala daerah di sejumlah wilayah di Indonesia. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, JPPR, menemukan berbagai persoalan dan tantangan Pilkada 2024 yang masih mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Mulai dari ketidaktepatan prosedur, kondusivitas lokasi TPS, hingga partisipasi pemilih yang rendah. Wakil Manajer Pendidikan Pemilih JPPR Guslan Batalipu mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan pilkada yang tersebar di berbagai daerah mulai dari administrasi, teknis, hingga yuridis. Meskipun sebagian besar TPS mengikuti prosedur yang telah ditentukan, masih ada kendala yang menghambat kelancaran pelaksanaan pilkada, baik dari sisi teknis maupun administratif, ujar Guslan kepada Media Indonesia, Kamis 28 November. Pada pilkada di sejumlah daerah terutama wilayah Pilkada Jateng, terjadi keterlambatan pembukaan TPS. Misalnya di TPS 05 Kelurahan Sangaji, Maluku Utara, dan TPS 03 Wonorejo, Jawa Tengah. Penyebab utama keterlambatan ini adalah belum lengkapnya saksi dan persiapan logistik, termasuk kesulitan teknis dalam membuka kotak suara. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antara penyelenggara pemilu di tingkat lokal masih memerlukan perhatian khusus, jelasnya. Selain itu, kondusivitas lokasi TPS juga menjadi perhatian serius. Guslan mengemukakan ada beberapa TPS yang didirikan di area tempat ibadah, di antaranya seperti di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. JPPR juga mencatat ada beberapa TPS yang berlokasi dekat dengan posko pemenangan calon, seperti Jakarta Timur, Cawang TPS 048, TPS 048, TPS 042, dan Matraman TPS 037. Kemudian Jawa Tengah, Karangrejo TPS 003, Tegalsari TPS 18, Makassar, Kelurahan Laikang TPS 14, Ternate, Kelurahan Mangasa TPS 09. Hal ini dapat memunculkan persepsi keberpihakan. Situasi ini juga berpotensi mengganggu independensi pemilih dan menciptakan tekanan psikologis yang tidak seharusnya terjadi dalam proses demokrasi, ungkapnya. Lebih lanjut, Guslan memaparkan berbagai bentuk pelanggaran administrasi yang mencuat dalam pemantauan. Dikatakan bahwa beberapa TPS tidak memasang daftar pemilih tetap, DPT, daftar pemilih tambahan, DPTB, serta informasi pasangan calon di area TPS. Transparansi yang minim dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan berpotensi menimbulkan sengketa hasil pemilu, ungkapnya. TPS tersebut diantaranya terjadi di Jakarta Timur, TPS 048, 042, dan 037, Karangrejo TPS 003, Tegalsari TPS 18, Makassar, Kelurahan Laikang TPS 14, Ternate, Kelurahan Mangasa TPS 09. Guslan juga menyoroti kurangnya logistik yang menjadi kendala di beberapa wilayah. Ia menyebutkan, pada TPS 06 Serkan, di Lamongan, Jawa Timur tidak tersedia surat suara cadangan, sehingga jika terjadi kesalahan atau kebutuhan tambahan, proses pemilu akan terganggu. Situasi ini menunjukkan perlunya pengelolaan logistik yang lebih baik untuk mengantisipasi masalah di lapangan, kata Guslan. Salah satu tantangan serius yang juga didalami JPPR adalah tingginya angka golput atau partisipasi pemilih yang rendah menjadi tantangan lain dalam Pilkada 2024. Tingginya angka golput di ini akan mempengaruhi kualitas dari proses demokrasi di Indonesia. Di Tambora, Jakarta Barat dan Bandung, Jawa Barat hanya sekitar kurang dari 50% pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilih mereka. Angka ini menunjukkan perlunya upaya lebih keras dari penyelenggara pemilu dan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, jelasnya. Selain itu, JPPR mendokumentasikan sejumlah kecurangan pilkada seperti kasus politik uang di berbagai wilayah yang kembali mencoreng integritas proses pemilu. Di antaranya di TPS 1 Kelurahan Desa dalam Halmahera Selatan, TPS 42 Cawang Jakarta Timur, TPS 06 Cilacap Jawa Tengah, TPS 05 Sukoharjo dan TPS 002 Pangkajene, Lu Timur Sulawesi Selatan. Wilayah Jawa Timur juga ditemukan beberapa temuan politik uang di antaranya di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Batu, Kota Probolinggo, Kabupaten Jember dan Lamongan, ungkapnya. Sementara itu, dalam konteks daerah dengan calon tunggal, terdapat temuan dilarangnya relawan melakukan pemantauan. Padahal kata Guslan, pada aturan PKPU 17/2024 pasal 83 ayat 4, paling banyak 2 pemantau dari satu organisasi yang diizinkan masuk ke TPS. Temuan ini terdapat di wilayah Kota Kosong tepatnya di TPS 15 Sanggerahan, Sukoharjo, Jawa Tengah, ujarnya. Pelanggaran dan kecurangan Pilkada 2024 masih ditemukan, celah hukum dimanfaatkan.
Beragam pelanggaran dan kecurangan saat Pilkada 2024 masih terjadi dan terus berulang seperti periode sebelumnya. Fenomenanya cenderung sama, yakni politik uang, ketidaknetralan aparatur negara, intimidasi, dan politisasi bantuan sosial. Lantas, apakah masalah tersebut bisa diselesaikan? Dalam gelaran Pilkada 2024, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, sebelumnya menemukan sejumlah pelanggaran saat masa kampanye, masa tenang, termasuk hari pencoblosan. Adapun pelanggaran ditemukan saat Perludem melakukan pemantauan di 3 wilayah, yakni Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jakarta. Peneliti Perludem, Ajit Fuad Muzaki, menjelaskan, dugaan politik uang terjadi masif di 3 wilayah yang dipantau. Modusnya berbeda-beda, antara lain, pembagian uang tunai langsung, lewat barang kebutuhan pokok, hingga metode tebus murah. Salah satu temuannya adalah di Sumut dan Jateng dengan pembagian uang tunai besaran yang berbeda-beda. Jelasnya saat jumpa pers pemaparan temuan Perludem, di Jakarta, Kamis, 28 November 2024. Besarannya beragam bisa Rp50.000, Rp100.000, dan Rp120.000. Jadi, uang untuk satu paket, untuk pemilihan gubernur dan pemilihan bupati wali kota, ujar Ajit. Besarannya beragam bisa Rp50.000, Rp100.000, dan Rp120.000. Jadi, uang untuk satu paket, untuk pemilihan gubernur dan pemilihan bupati wali kota. Mobilisasi ormas keagamaan. Selain itu, ada mobilisasi dan pemberian uang bantuan yang dilakukan organisasi keagamaan di Jawa Tengah secara terorganisasi. Pimpinan ormas keagamaan mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu calon. Sementara di Jakarta, Perludem menemukan politik uang lewat modus pemberian uang transportasi dan konsumsi. Di Sumut, sejumlah kepala desa dan camat diduga mengarahkan warganya untuk mendukung kandidat tertentu. Misalnya, di Medan, terdapat pengerahan dukungan berkedok rapat koordinasi camat. Bahkan, di Kabupaten Tapanuli Selatan, beberapa kepala desa secara membuat video dukungan terhadap salah satu pasangan calon gubernur Sumatera Utara. Kalau dikatakan apakah temuan-temuan ini adalah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, saya rasa tidak seperti itu juga karena perbaikan itu kan tetap harus dilaksanakan. Bagaimana caranya? Sementara itu, intimidasi pada Pilkada 2024 tidak terjadi secara masif dan terang-terangan. Beberapa laporan menunjukkan adanya tekanan terhadap pemilih di tingkat komunitas kecil, seperti pengucilan warga yang berbeda pilihan politik atau ancaman halus dari pihak tertentu. Namun, kasus-kasus ini lebih bersifat sporadis dan tidak membentuk pola sistematis. Menurut peneliti Perludem, Haikal, temuan pelanggaran dan kecurangan di Pilkada 2024 cenderung sama seperti gelaran pesta demokrasi periode sebelumnya. Dalam konteks politik uang, semua politisi dan aturan yang ada sepakat menolak hal tersebut. Namun, fakta lapangan menunjukkan mereka malah menerapkannya menggunakan celah hukum tertentu. Kalau dikatakan apakah temuan-temuan ini adalah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, saya rasa tidak seperti itu juga karena perbaikan itu kan tetap harus dilaksanakan. Bagaimana caranya? Katanya. Komitmen untuk menghilangkan politik uang terletak pada aktor atau politisi. Mereka harus lebih dulu berbenah dan memberikan contoh praktik politik yang baik. Alasan-alasan bahwa masyarakat yang meminta uang tidak boleh dijadikan pembenaran atas sesuatu yang tidak baik. Secara perlahan, kesadaran publik bakal terbentuk. Pada saat bersamaan, penegakan hukum terhadap para pelanggar harus lebih berani. Para pelanggar dan pembuat curang seringkali berlindung di balik celah hukum tertentu. Karena itu, sanksi perlu lebih tegas sehingga tidak hanya mengincar pemberi dan penerima, melainkan otak yang bermain, misalnya, pasangan calon. Bagaimana kemudian sanksi yang diberikan kepada pasangan calon itu, entah itu dalam bentuk diskualifikasi atau bahkan tidak bisa mengikuti pilkada ataupun kontestasi di periode berikutnya sehingga akan menciptakan efek jera, itu tuturnya. Kampanye terselubung. Selain pelanggaran pada masa kampanye, masa tenang dan hari pencoblosan juga tak terlepas dari aktor-aktor yang melanggar aturan. Saat masa kampanye, misalnya, ada eskalasi cukup tinggi lewat kampanye terselubung. Di Sumatera Utara, tim pemantau Perludem temukan upaya aparat pemerintahan di tingkat RT/RW mengkampanyekan pasangan calon gubernur tertentu. Kegiatan dilakukan dengan mendatangi rumah warga untuk mengajak memilih salah satu pasangan calon gubernur. Pada sejumlah lokasi di Sumatera Utara, tim pemantau Perludem menemukan adanya upaya dari aparat pemerintahan di tingkat RT/RW untuk mengampanyekan pasangan calon gubernur tertentu. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mendatangi rumah warga untuk mengajak memilih salah satu pasangan calon gubernur.
Kegiatan ini dinilai sebagai suatu bentuk tindak lanjut dari upaya mobilisasi yang telah dilakukan sebelumnya pada masa kampanye. Sejumlah pejabat negara dan pemengaruh pun memublikasi materi kampanye saat masa tenang. Padahal, masa tenang dilarang memublikasi segala materi yang mengandung unsur kampanye, khususnya ajakan untuk memilih calon tertentu. Sementara politik uang di masa tenang cenderung dilakukan secara sembunyi dan lebih hati-hati. Saat waktu pencoblosan, Perludem menemukan adanya surat suara yang rusak, pembatalan dan penundaan pemungutan suara, presensi yang tidak ditandatangani pemilih, ketidaktersediaan panduan memilih, saksi yang tidak lengkap, indikasi memengaruhi pemilih, hingga menghalang-halangi aktivitas pemantauan.